Sorry, saya ingin tanya, ada nggak komisaris BUMN yang pernah ngomong bahwa di lembaga tempat dia berpijak ini bobrok? Ada nggak? Cuma Ahok yang ngomong gitu. Dan Anda sekarang pengen nyerang Ahok. Kenapa? Karena Anda takut ini semua dibongkar. Ya kan? Tidak Kebalik, itu adalah penggiringan opininya ngeri banget nih. Iya kan? Jadi Anda melihat ada unsur politis di sini. Kejaksaan di sini untuk membuka semua. Ini Pak Tapi kan Ahok. nggak bisa dibuka semua satu-satu Ahok dulu sudah gitu. menyediakan Ini satu diri. saja belum selesai, mau membuka yang lain. Bagaimana logikanya? Nah, ini dia problemnya. Satu saja sudah. Satu-satu dulu. Dia semakin menunjukkan ketakutannya kalau ini dibuka semua. Kita buka yang Takut lain. dibongkar yang lain. Kenapa? Jadi saya tengah ya. Viral kasus diungkapnya korupsi di Pertamina yang nilainya sangat fantastis, yaitu hampir 1.000 triliun rupiah, membuat seorang mantan komisaris utama yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok geram dan lantang bersuara di sosial media bahwa dirinya memiliki bukti-bukti kejahatan yang ada di Pertamina. Dengan lantangnya Ahok bersuara terkait bukti-bukti tersebut membuat politisi PSI cemas dan bingung bagaimana caranya menanggapi pertanyaan dari Eko Kuntadi tersebut, dan juga dibalik kebingungannya seperti menyimpan rasa kekhawatiran terhadap Ahok yang siap membongkar semua kejahatan yang terjadi di Pertamina. Jadi begini, Pak Arif, kita kan melihat ada waktunya, ya kan? Sekarang Ahok ini nggak perlu berbicara terlalu keras, gitu loh. Jangan meludah ke atas yang akan menimpa mukanya sendiri, gitu loh. Ada waktunya di saat proses persidangan. Nanti kejaksaan juga pasti akan panggil ke orang dia sebagai komisaris utama di Pertamina. Jadi mengetahui. Pasti mengetahui dong, iya kan? Kemudian ada dirutnya juga. Dan kita tahu lah afiliasi partai mana dirut dan komoditi waktu mereka menjabat waktu itu kan? Publik bisa melihat. Ini kawan ini selalu bicara tentang partai. Saya pikir pemahamannya tentang persoalan yang ada jauh. Jadi dia selalu mempolitisasi Jangan takut juga. Ini kita berbicara fakta. Jangan takut juga gitu loh. Ini kita berbicara Jadi, fakta. Kita nggak pernah ada di sini. Kalau Anda mau Jadi yang khawatir ini siapa? Yang khawatir siapa? Yang khawatir dia kan? Dari video tersebut, sepertinya semakin terlihat rasa kekhawatirannya terhadap Ahok. Terbukti politisi PSI tersebut meminta agar Ahok jangan terlalu keras menyuarakan terkait kasus Pertamina. Dan oleh politisi PSI, topik pembahasannya selalu dikaitkan dengan partainya Ahok, sehingga politisi PSI tersebut dianggap tidak menguasai topik pembahasan di dalam diskusi tersebut oleh kader PDIP yaitu Ferdinand, dan juga dianggap selalu mempolitisasi. Saya skandal korupsi di Pertamina. masyarakat tuh nggak peduli yang jadi pahlawan siapa, yang jadi penjahat siapa dari partai mana, nggak peduli. Kepedulian masyarakat habisi para koruptor. Itu Begitu. nggak peduli. Jadi ya sorry ya, ketika Anda memframing ini kader ini, Anda tuh jorok dalam melihat persoalan ini, seolah-olah ini dikategorikan ini partai ini sempit partai gitu ini. ya? Iya, pemahamannya sesat. Jangan semua ditarik-tarik dalam konteks itu. Makanya kita yang bilang di dibutuhkan awal, masyarakat silakan adalah dibuka. makanya sebentar. Yang Apalagi dibutuhkan PSI masyarakat mendukung adalah itu begitu sebagai partai anti korupsi begitu loh. Anti korupsi bagaimana? Enggak. Melihat sikap dan pernyataan politisi PSI tersebut di dalam menilai keberanian dari seorang Ahok untuk membongkar semua kejahatan di Pertamina, yang mana selalu dinilai dari latar belakang Ahok dari partai PDIP, yang mana adalah lawan politik dari PSI, membuat pegiat media sosial yaitu Eko Kuntadi geram kepada politisi PSI tersebut. Karena menurutnya masyarakat hanya ingin para koruptor diberantas semua, dan masyarakat tidak mau tahu terkait orang itu dari partai A atau partai B. Yang penting para koruptor itu ditangkap. Namun politisi PSI tersebut melihat kasus Pertamina selalu dikaitkan dengan politik, sehingga oleh Eko Kuntadi dianggap pemikirannya dari politisi PSI tersebut dianggap jorok dan sesat. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.